Seru juga ya menyimak politik. Setelah sekian lama saya tidak menyimak urusan perpolitikan karena fokus di urusan nasab. Ada video terbaru dari Mbah Amin Rais. Halo Mbah Amin Rais, sang Sengkuni yang akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya, kata Gus Dur. Itu kata Gus Dur, bukan kata saya ya. Dan ucapan Gus Dur itu selalu terbukti, banyak yang terbukti. Dan Amin Rais salah satu orang yang di dalam kacamata Gus Dur akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya, melihat Amin Rais sekarang sudah tua dan masih jadi gelandangan politik. Dia sekarang seorang yang sudah move on dari persoalan politik, dari kekuasaan dan lain sebagainya, dan menasehati Pak Jokowi untuk jangan lagi ikut campur urusan Indonesia. Kaki politik Pak Jokowi sudah pincang dan lain sebagainya. Dia sebutkan, udah mending balik aja ke rumah, ngomong cucu, lebih dekat kepada Allah dan lain sebagainya. Enggak, maksudnya kok bisa-bisanya orang yang sudah tua seperti itu dan juga mendirikan partai umat, otomatis dia pun ingin ada cengkram politik, ada pengaruh politik, kan gitu ya. Tidak lantas jadi ngomong cucu dan lain sebagainya. Artinya ucapan dia itu bullshit tuh, kembali kepada dirinya sebetulnya. Jadi itu yang membuat lucunya ya, menasehati orang lain agar jangan mengikuti Pak Jokowi, lantas harus mengikuti sampean gitu Pak Amin Rais. Kacau. Kalau dibanding-bandingkan, daripada ikut Amin Rais ya bagi saya mending ikut Gibran sekalian. Kalau mau dibanding-bandingkan, apalagi dibandingkan dengan Pak Jokowi, wah jauh tangah ke langit kalau kata bahasa Sunda itu. Antara langit dengan galian sumur tuh bedanya. Coba dengarkan sama-sama nih. Anjuran saya untuk Mas Joko, Anda sudah jadi lemdak, bebek lumpuh. Nikmati saja hari-hari terakhir Anda, jangan terlalu banyak khayalan supaya hidup Anda jadi agak ceria. Enggak, maksudnya jadi bebek lumpuh itu siapa yang jadi bebek lumpuh? Ente Pak Amin Rais yang jadi bebek lumpuh. Jangan terlalu banyak khayalan. Justru ente yang terlalu banyak khayalan. Dan kasihan hidupnya di dunia khayalan terus. Ambisi politiknya tidak pernah terwujud menjadi kenyataan. Pak Jokowi mungkin punya ambisi politik, termasuk kemarin menyodorkan anaknya Gibran. Itu pun berhasil. Jadi bukan hanya mimpi tetapi kenyataan. Ya. Nah, yang hidup di alam mimpi itu ya Amin Rais. Namanya gelandangan. Tidak ngelantes dalam bahasa Jawanya. Sekarang isu di DPR, ya, jadi atau tidak DPA dibentuk, itu tidak mempengaruhi nasib Mas Joko. Jadi nasib Mas Joko saya yakin San Mawon. Anda tidak perlu lagi mencoba mengatur-atur masa depan Indonesia pasca 20 Oktober nanti. Anda segera menjadi somebody of the past, manusia masa lalu. Kaki politik Anda sudah buntung. Manusia masa lalu. Enggak, maksudnya kok bisa-bisanya orang yang seperti ini, setua ini, baru mendirikan partai umat, menasehati orang lain agar tidak lagi ikut campur dalam urusan negara. Ya, udah kaki politik Anda pincang. Ini kaki politik Amin Rais yang jelas-jelas pincang. Faktanya itu jauh mau dibandingkan dengan Pak Jokowi, itu jauh. Jadi jangan mimpi juga ente Pak Amin Rais. Jadi atasi post power syndrome Anda dengan banyak doa dan zikir kalau mau. Ya. Memang kekuasaan politik itu ajaib. Kalau kekuasaan sudah lepas, ya sudah lepas dan kemudian hilang perlahan-lahan, tetapi pasti. Jadi siapkan saja Pak Jokowi, siapkan baik-baik kejaran hukum dan insya Allah akan memburu korupsi dan gratifikasi anak-anak Anda dan menantu Anda. Mas Joko, sepertinya Anda tergolong manusia yang tidak mau sukarela
melepaskan kekuasaan. Seperti kata Karl Marx, dia bilang, nobody will relinquish his power voluntarily. Jadi tidak ada yang manusia itu melepaskan kekuasaan sukarela. Jadi kalau bisa seperti Anda itu sudah betul. Itu tebakannya Karl Marx yang ateis itu. Jadi sebentar lagi Anda harus bergulat melawan diri sendiri. Dari kegiatan yang serba gebiar-gebiar di tengah kilatan, jepretan foto para wartawan yang selalu mengerumuni Anda. Tiba-tiba menjadi sunyi sepi di Colomadu, ngomong anak cucu. Anda juga masih bisa meneruskan hobi Anda, misalnya ke Pasar Legi atau Pasar Ledok Sari di Solo, sambil ya selfie itu kan lumayan. Ya. Jadi sayang sekali bangsa besar Indonesia yang punya presiden baru, Pak Prabowo, sayang sekali terpaksa mewarisi kepemimpinan Jokowi yang culas, licik, berwajah ganda, pro oligarki, yang bejat murah, ya. Kemudian mengeksploitasi wong cilik untuk tujuan kekuasaan yang menghamba kepentingan asing, dan ini sama sekali tidak wajar. Nah, jadi bangsa Indonesia tidak boleh mengikuti pemimpin yang menjadikan kebohongan publik sebagai penyangga negara. Akibatnya pasti hancur. Sebuah negara dan pemerintahan tidak boleh bersandar pada kebohongan publik kalau mau sehat dan kuat. Jadi ini saja saya kira wanti-wanti saya buat terutama Mas Jokowi. Dari dulu loh dia itu selalu nyerang Pak Jokowi. Sayang seribu sayang, serangannya nggak didengar banyak orang. Malah jadi bahan tertawaan, seolah paling benar di dalam hidup, seolah paling tidak mau berkuasa, padahal berupaya untuk berkuasa cuma nggak bisa-bisa karena nggak ada masyarakat yang percaya. Ada masyarakat yang percaya kepada Amin Rais, cuma 0, sekian persen dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi yang jangan mimpi itu ente Pak Amin Rais, yang harus tobat itu ente, yang harus sudah ngomong cucu itu ente Pak Amin Rais, ya udah pulang, jangan ikut campur lagi, udah sewajarnya mendekatkan diri kepada Allah, udah tua. Itu jadi karena dibandingkan aja dengan Amin Rais, Pak Jokowi jauh sekali saudara, jauh sekali. So mau menasihati kayak gitu. Intinya kan dia ingin memframing kepada publik bahwa Pak Jokowi itu apa dan lain sebagainya. Kan itu, poinnya itu. Udah jelas-jelas dia mendirikan partai umat, berupaya untuk menarik seluruh orang yang benci Pak Jokowi. Faktanya enggak juga tuh. Ya karena banyak blunder-blunder yang dia lakukan. Apalagi ketika Gus Dur mengatakan dia akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya. Itu cukup untuk menjadi kutukan bagi dia, dan masyarakat mempertimbangkan kalau mau ikut bersama Amin Rais di barisan Amin Rais, jangan sampai jadi ikut gelandangan politik karena membersamai atau mengekor kepada gelandangan politik. Kan itu dulu mungkin masih belum ngeh masyarakat itu kepada Gus Dur bahwa apa yang selalu beliau upayakan adalah untuk Indonesia. Sekarang sudah pada ngeh kok apa yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan itu semata untuk Indonesia. Ya. Baiklah. Jadi yang nasihat itu mestinya untuk ente Pak Amin Rais, bukan untuk Pak Jokowi. Ya, untuk ente, renungkan kalimat itu. Nyasarnya ke ente kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.